Siapa bakal calon wakil presiden yang akan resmi diusung? Ini sudah mulai sedikit terlihat, apalagi sejak Sandiaga Uno resmi bergabung dengan P3. Nah, mungkinkah ini mendorong bakal calon lain resmi diusung sejumlah parpol untuk menjadi bakal cawapres, mengingat pendaftaran Pilpres tinggal 3 bulan lagi? Kita ulas bersama Wakil Ketua Umum P3, Mas Rusli Effendi, ada juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno, dan nanti akan bergabung bersama kami masih menantikan bergabungnya Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Mas Herzaki Mahendra Putra. Saya sapa dulu yang sudah bergabung bersama kami, Mas Adi, selamat pagi, Mas Rusli, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Timothy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rusli, apa nih yang akhirnya meyakinkan? Kalau saya terakhir berbicara dengan pihak P3 dalam program ini, sudah mulai santer terdengar Sandiaga Uno akan bergabung dengan P3, tapi selalu dihentikan. Belum. Ini mau mengklarifikasi Sandiaga Uno belum bergabung. Dan sempat ada waktu beberapa lama lah sejak isunya beredar, hingga akhirnya kemarin sudah diresmikan. Apa yang akhirnya meyakinkan P3 dan Sandiaga Uno untuk ya bersatu dalam sebuah kapal P3 ini? Ya, alhamdulillah penasaran publik ya selama ini sudah terjawab. Bang Sandi sudah resmi menjadi kader partai, sudah pakai baju hijau, dan proses ospek, istilah ketua umum kita sudah selesai, dan beliau sudah resmi menjadi kader ya partai. Dan insya Allah nanti siang kita akan ada Rapimnas ke-6, dan Bang Sandi sebagai kader tentu sudah punya kewajiban hadir pada acara tersebut. Saya langsung saja ke pertanyaannya, apakah dalam acara itu akan diumumkan bahwa P3 akan mengajukan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden? Ya, di P3 ada mekanisme, dan insya Allah nanti siang jam 14 kita akan dibuka oleh Ketua Umum Rapimnas ke-6. Agendanya tentu juga kita mempersiapkan diri untuk caleg DPR RI, ya, konsolidasi persiapan kabupaten kota, provinsi, dan DPR RI. Nah, tapi insya Allah juga dalam Rapimnas ini akan kita bicarakan tentang kerjasama politik kita, dan tentu akan bicara soal persiapan menghadapi Pilpres. Ya. Oke. Dan tentu ya kita akan bicarakan soal sosok siapa yang didukung oleh P3 gitu. Bicarakan ya, tapi belum mengumumkan gitu, Mas Rusli. Ya, kita lihat saja nanti di Rapimnas. Oke, saya ke Mas Adi, Anda sendiri melihat dengan bergabungnya Sandiaga Uno ke P3, adakah konstelasi calon wakil presiden yang berubah di sini atau semakin menegas di sini? Ya, saya kira memang ketika Sandiaga Uno bergabung dengan P3, kalau kita membaca dugaan-dugaan publik, tentu ini akan semakin mensemarakkan persoalan tiket pencapresan, terutama posisi cawapres di 2024 ya. Kita dengar pindahnya Sandi ke P3 itu tentu dikalkulasi secara rasional. Ada mutual interesting dan mutual understanding antara P3 dan Sandiaga terutama. Oleh karena itu, jadi tidak berlebihan kalau kemudian pindahnya Sandi ke P3 itu bagian dari upaya P3 sebenarnya untuk mengumumkan kira-kira siapa calon wakil presiden yang akan mereka umumkan, terutama untuk disodorkan kepada Ganjar Pranowo. Apalagi sisi P3 saat ini sudah positif, sudah deklaratif menyatakan dukungan politiknya terhadap Ganjar. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip P3 juga punya hak prerogatif dalam konteks ini mengusulkan nama kira-kira siapa yang potensial untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Tentu di luar nama-nama yang lain ya, Mas. Tapi per hari ini kita belum melihat ada fakta integritas, ada kesepakatan politik yang dibuat antara P3 dan Sandi. Tapi kalau kita membaca raba-rabaan masyarakat secara umum, satu-satunya alasan Sandi pindah ke P3 bukan yang lain, tentu karena alasan soal kemungkinan cawapres yang kemudian akan disondingkan oleh P3 kepada PDIP dan kepada Ganjar Pranowo. Tentu ini akan buat dinamisasi dan peta politik menuju 2024 akan semakin menarik dan tentu saja semakin dinamis, karena kalau kemarin Sandi kan jomblo, kalau per hari ini misalnya Sandi sudah punya partai, dan mungkin kan Sandi ini semakin punya bergen position yang semakin kuat di depan P3,
di depan PDIP dan juga di depan Ganjar Pranowo. Oke. Karena ini sudah ada partai politik, terutama partai politik Islam yang saya kira memang cukup dibutuhkan oleh PDIP dan Ganjar untuk melengkapi warna hijau yang ada di dalamnya. Mengingat PDIP itu adalah partai nasionalis dan Ganjar itu adalah sosok yang juga nasionalis. Jadi ini adalah ikhtiar-ikhtiar politik yang sepertinya sedang dirancang betul oleh P3. Bagaimana di 2024 juga menciptakan momentum politik berhasil mengusung calon wakil presiden yang bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Oke. Nah, Mas Rusli, izinkan saya sedikit mengandai nih ya. Saya mau nanya ke Mas Adi, tapi izinkan mengandai. Sandiaga Uno kalau mau jadi cawapres kan tidak harus terikat dengan sebuah partai begitu. Yang penting pasangannya kalau memang jadi Ganjar Sandi ini diusung oleh partai-partai yang memang memiliki tiket menuju ke Pilpres. Mas Adi, apa yang Anda lihat mengapa memang akhirnya Sandiaga Uno harus memilih bergabung dengan partai kalau memang tujuannya adalah calon wakil presiden? Saya kira kalau bicara karir politik di partai, Sandi sebenarnya sudah hampir mencapai posisi puncak, Mas Timothy Ya. ya. Hanya ketua umum partai lah yang tidak didapatkan Sandiaga Uno di Gerindra. Sandi sepertinya juga membaca bahwa peluang emasnya untuk menjadi tokoh penting di negara ini adalah 2024. Kalau terus berada di Partai Gerindra, tentu mimpi Sandiaga Uno untuk berlaga di 2024 tertutup habis. Karena satu-satunya calon dari Gerindra adalah Prabowo Subianto, bukan Ya. yang lain. Ya. Karena itu, satu-satunya alasan yang kemudian bisa diraba oleh publik, Sandi pindah ke P3 itu soal bagaimana kemungkinan Sandi di-endorse, diusung, dan ditawarkan oleh P3 untuk bisa bersandingan dengan Ganjar Pranowo. Kalau Sandi hanya sebatas pindah ke P3 untuk jadi kader partai, sering disebut misalnya mau dijadikan sebagai Bapilu, ada juga yang akan misalnya menyebut dijadikan sebagai wakil ketum dan seterusnya dan seterusnya. Terlalu naif ya. Saya kira posisi itu sudah didapatkan Sandiaga Uno di Gerindra ya. Satu-satunya yang tidak didapatkan Sandi untuk 2024 dari Gerindra adalah bagaimana expose dan endorsement kesempatan untuk bisa bertanding di 2024. Inilah yang sepertinya ada satu keyakinan yang disimpulkan oleh publik. Sandi itu pindah ya karena alasan P3 lah yang kemudian memberikan karpet hijau, bukan karpet merah ya, untuk bisa berlaga di 2024. Karpet hijau. Apakah Sandi bisa maju tanpa harus partai politik? Rasa-rasanya sulit, Mas. Karena di Indonesia ini keputusan politik penting itu ditentukan oleh elit-elit partai. Jadi meskipun begitu banyak nama-nama tokoh penting di negara ini, sebut saja Ridwan Kamil, itu kan juga signifikan di survei. Tapi karena bukan elit partai, maka Ridwan Kamil punya kesulitan untuk bisa diusung maju dan ikut bertanding. Oleh karena itu ketika Sandi bergabung dengan P3, maka sangat mungkin P3 itu akan mengusung Sandi. Ini saling menguntungkan. P3 menciptakan momentum politik, yang kedua punya tokoh signifikan, dan ini akan melipat gandakan mesin politik P3 menyongsong 2024. Oke. Sandi pun juga mendapatkan endorsement dan dukungan politik dari partai politik yang saat ini kedua kakinya sudah mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Oke, tadi apa yang dikatakan Mas Adi masuk akal Mas Rusli, bahwa Sandiaga Uno nih kalau dilihat karir politiknya sudah berada di posisi yang tinggi, hanya tinggal ketum aja yang belum begitu. Kalau memang mengincar posisi, maka di Gerindra pun sudah nyaman, bahkan suara Gerindra termasuk yang besar begitu di secara nasional gitu. Jadi keputusan untuk seorang Sandiaga Uno untuk pindah ke partai lain, khususnya dalam hal ini partai P3, pasti ada alasan. Kalau tadi kata Mas Adi, pasti ada alasan. Yang saya ingin tanyakan, apa alasannya yang ditawarkan oleh P3 atau dijanjikan oleh P3, Mas Rusli? Iya, tentu Pak Sandi lah yang paling tahu sesungguhnya nawaitunya ya. Tapi kan kesepakatannya dengan partai, Mas Rusli. Ya, beliau sudah menyatakan bahwa ingin ambil bagian dalam perjuangan di Partai Persatuan Pembangunan. Dan kalau kita lihat track record beliau juga kan beliau sangat dekat dengan kita beberapa tahun yang lalu juga secara personal ya, di luar beliau sebagai kader Gerindra. Dan insya Allah nanti pada Rapimnas kita siang sampai malam tentu juga kita akan, karena sudah sebagai kader, kita berikan penugasan ya. Kita tidak ragukan beliau sebagai pengusaha sukses, sebagai politisi yang juga sudah mumpuni dan bahkan dipercaya negara hari ini menjadi menteri, menurut saya tidak berlebihan, berprestasi. Tentu kita akan berikan tugas-tugas partai yang mulia ya, bukan hanya berat tapi mulia untuk
berkontribusi di P3 dan tentu untuk Indonesia masa depan. Karena memang Pilpres kan bukan hanya bicara soal personal, soal sosok yang layak jadi wakil presiden ya. Ya. Sekarang kita sudah kerjasama politik dengan PDIP, tapi bagaimana bangsa ke depan. Nah, beliau sebagai anak muda ya, milenial dan sebagainya tentu menjadi salah satu dalam figur yang akan kita pertimbangkan. Tapi di P3 bukan juga hanya Pak Sandi, Ketua Umum kita Pak Haji Muhammad Mardiono juga layak ya untuk kita ajukan sebagai tawaran kita kepada PDIP tentunya nama-nama akan kita bawa. Nah karena itulah di Rapimnas akan kita bicarakan untuk siapa yang akan kita tawarkan. Tapi juga masih banyak calon-calon lain yang juga mendapat aspirasi dari arus bawah, DPC, DPW, selain dari kader partai kita. Pak Mardiono, Pak Sandi, itu masih banyak kader-kader lain. Oke. Adanya Sandiaga Uno, kita ketahui bahwa Sandiaga Uno namanya sudah diketahui oleh publik, sudah pernah mengikuti juga pemilihan kepala daerah, menjadi sebuah figur yang dikenal, memiliki elektabilitas, masuk dalam survei juga dan termasuk dalam posisi yang baik dalam survei Bursa Cawapres. Tentunya seperti tadi dikatakan Mas Adi, tidak mungkin hanya menjadi seorang kader saja gitu, kader biasa tanpa mengecilkan apa itu kader, tapi ya kalau ada senjata dalam tanda kutip seperti Sandiaga Uno, memang sebaik-baiknya dipergunakan semaksimal mungkin gitu. Nah, apa target yang diinginkan dari P3 terhadap seorang Sandiaga Uno? Karena pasti dengan modal, apapun modal tersebut termasuk juga modal kemampuan, Sandiaga Uno pastinya kan P3 juga ingin memanfaatkan sebaik-baiknya agar bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya juga gitu. Targetnya apa Mas Rusli? Ya, Pak Sandi kan tokoh anak bangsa ya, yang memang kita semua tahu punya ketokohan yang tidak perlu kita ragukan untuk memimpin Indonesia ke depan. Dan tentu ini menjadi aset ya, sekarang sudah menjadi aset P3, beliau kader P3 yang tentu akan kita bicarakan dan kita juga ingin mendengar suara arus bawah ya. Karena itulah kita buat Rapimnas. Nah kita akan rumuskan kriteria-kriteria memang yang sudah kita menjadi syarat bagi seorang calon pemimpin, presiden wakil presiden, tentu Pak Sandi termasuk diantaranya. Nah P3 ini kan punya kriteria ya, bagaimana ya kita sudah kerjasama dengan PDIP, tentu kita mempersiapkan calon wakil presiden yang tentu akan kita bawa nanti oleh Ketua Umum, tentu bersama Ketua Umum PDIP Bu Megawati. Nah dari sisi kriteria-kriteria ya Pak Sandi tentu masuk ya dalam kriteria itu, kader potensial ya, tentu bagi P3 ini energi baru ya, khususnya bagi anak muda yang memang begitu positif responnya dengan kehadiran Pak Sandi di Partai Persatuan Pembangunan. Ya mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita untuk menghadapi dua hal kan penting, pileg dan pilpres. Gitu. Jadi ada persiapan untuk menjadi wapres, tapi apakah memang akhirnya diajukan atau tidak itu ya kembali lagi keputusan pada rapat begitu ya. Kalau ya, persiapannya ada gitu ya. Ya di Rapimnas akan kita bicarakan karena kita memang sangat menghormati ya arus bawah dan juga pengambil keputusan kita yang secara demokrasi, jadi sehingga kalau apapun yang kita putuskan itu betul-betul keputusan bulat ya dari Partai Persatuan Pembangunan. Oke. Mas Adi, ya mungkin Mas Rusli tentu mencoba tidak terlalu memberi bocoran, kita harus menunggu hasil dari rapat yang akan berlangsung nanti. Tapi Mas Adi ada sendiri melihat dengan modal yang dimiliki oleh seorang Sandiaga Uno, termasuk modal elektabilitas yang sampai saat ini masih bagus di survei Cawapres. Target apa yang memang realistis diberikan oleh P3 kepada seorang Sandiaga Uno? Kalau saya membaca sepertinya memang P3 itu tidak terlampau buru-buru mau mengumumkan Sandi sebagai calon wakil presiden yang akan disorongkan kepada PDIP. Dan P3 kan tidak mau disebut sebagai partai politik dalam tanda kutip yang sangat mudah diakuisisi, hanya sebatas untuk mengusung Sandi sebagai wakil ya. Mekanismenya tentu diciptakan bagaimana ada rapat internal, kemudian disonding kepada struktur, kemudian ditanyakan kepada basis konstituen pemilih P3.
baru kemudian akan mengerucut pada satu kesimpulan apakah Sandi itu layak untuk diumumkan sebagai calon wakil presiden kepada PDIP ataupun tidak. Tapi tanpa itu semua sebenarnya kalau kita mengakumulasi dugaan publik, tentunya satu-satunya alasan yang paling rasional bagi P3 ketika mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Sandi, ya ada hal bagaimana kemungkinan Sandi akan diusung sebagai calon wakil presiden yang bisa disorongkan untuk berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Tentu ini akan semakin menambah begitu banyak daftar nama-nama yang disebut potensial untuk bisa berdampingan dengan Ganjar. Ada AHY, ada Mahfud MD, ada Erick Thohir, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi antara sekian begitu banyak nama, tentu kalau P3 yang bicara, kalau P3 yang mengusulkan nama, tentu akan jauh lebih signifikan mengingat posisi P3 sudah menyatakan dukungan politiknya kepada Ganjar. Mengingat P3 sudah menyatakan bagian dari koalisi dengan PDIP. Jadi dibandingkan dengan nama-nama lain, tentu PDIP akan lebih memprioritaskan bagaimana aspirasi, pendapat, dan keinginan P3, terutama tentang siapa yang dianggap layak dan berhak untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Dalam konteks itu kan kemudian Sandi relevan untuk dibicarakan. Popularitasnya oke, elektabilitasnya oke. Saya kira hampir semua orang tahu siapa Sandiaga Uno. Dan sangat potensial sebenarnya bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar Pranowo yang sampai saat ini sedang terus diupayakan untuk naik secara maksimal oleh para relawan, tim sukses, dan tim pemenangannya. Kan itu Mas yang didatangkan. Bicara tentang Sandi ke P3, tidak ada perdebatan lain. Adalah bagaimana Sandi akan diusung oleh P3 sebagai sosok yang berpotensi mendampingi Ganjar Pranowo. Diusung oleh P3. Udah itu saja perdebatannya. Hanya itu yang masuk akal gitu ya? Iya, bukan yang lainnya. Kalau Sandi hanya sebatas ingin berjuang bersama P3, ingin jadi pengurus partai, rasa-rasanya Sandi sudah hatam persoalan itu di Gerindra. Iya, kita tinggal menantikan bagaimana pernyataan dari P3 memang, tapi tentu kita hormati proses yang berlangsung di dalam partai di P3. Tidak mau terburu-buru tadi seperti kata Mas Adi, dan sangat wajar tentu saja ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang sedang dan harus dilakukan oleh P3. Kita akan jeda sebentar, kami akan lanjutkan lagi perbincangan ini usai jeda berikut ini. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Baik lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan mengenai bursa calon wakil presiden yang menghangat seusai bergabungnya Sandiaga Uno ke P3. Masih bersama kami, sudah juga masih tersambung melalui online. Ada Mas Rusli dari Waketum P3 dan juga ada Mas Adi Praitno yang juga bergabung bersama kami. Sebentar lagi juga akan bergabung Wasekjen dari DPP PKS, Mas Ahmad Fathul Bahri. Sedikit lagi akan bergabung bersama kita Mas Herzaki dari Partai Demokrat. Sayangnya tidak dapat bergabung, ada berhalangan, sehingga kita akan coba bergabung dengan Mas Ahmad Fathul Bahri. Nah, Mas Adi, sebelum Mas Ahmad bergabung, saya ingin bertanya Mas Adi, kalau tadi dikatakan bahwa Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno ini mencoba realistis kalau memang mau melangkah lebih jauh lagi, mau tidak mau memang harus bergabung dengan partai atau di bawah naungan partai. Apakah hal yang sama juga nantinya harus berlaku kalau memang Erick Thohir juga serius mau meneruskan jalan menuju ke kursi wakil presiden, Mas Adi? Ya, saya kira itu pasti, Mas. Karena bicara tentang soal siapa cawapres yang akan berdampingan dengan Prabowo misalnya, berdampingan dengan Ganjar, termasuk berdampingan dengan Anies, itu harus ada endorsement secara definitif siapa yang ada di belakang mereka, terutama dukungan partai politik. Ini tentu karena posisi cawapres itu kan sebenarnya diharapkan bukan hanya sebatas untuk meningkatkan elektabilitas capres, tapi juga diharapkan mampu menjadi magnet bagi partai-partai politik yang lain yang belum menentukan pilihan politisnya. Ini yang sebenarnya memang menjadi pertimbangan begitu banyak poros koalisi bahwa capres yang diusung itu harus mampu mengakumulasi begitu banyak kekuatan politik yang ini akan dijadikan sebagai stimulus untuk membangun satu resultante politik pemenangan. Jadi sebenarnya inilah yang kita lihat bagaimana Sandiaga Uno akhirnya memutuskan bergabung dengan P3. Dan ini pun sebenarnya juga harus dilakukan oleh Erick Thohir. Tidak mungkin misalnya Erick Thohir itu terus menjadi pemain bebas ya, sampai saat ini juga jomblo belum menentukan pilihan politiknya. Sekalipun kita tahu bahwa Partai Amanat Nasional di berbagai event politik, di berbagai kesempatan selalu mengatakan siapapun capresnya, Erick Thohir lah cawapres yang akan diusulkan oleh mereka. Tapi kan kekuatan politiknya tidak terlampau kuat.
Karena seakan-akan Erik dan PAN ini masih terpisah. Dua hal yang tidak bisa disatukan. Bahwa PAN memberikan dukungan politik pada Erik, ya. Mhm. Tapi orang juga ingin melihat apa yang kemudian bisa diberikan oleh Erick Thohir, terutama dampak politik elektoral kepada PAN. Jadi ini yang sepertinya membuat bagaimana siapapun orang-orang yang mau maju di 2024, terutama yang mengincar posisi cawapres, harus segera memutuskan sikap politisnya bergabung dengan partai politik tertentu. Ini kan soal backup politik, ini kan soal bagaimana dukungan partai yang saya kira akan memberikan dampak signifikan, terutama pada level bergen politik, Hmm, hmm. akan memperkuat posisinya sebagai sosok yang dianggap layak dan mumpuni untuk bisa bersandingan dengan siapapun nanti capresnya. Hmm. Ini saya kira memang harus dipahami, Mas, bahwa keputusan partai, backing partai, support partai itu menjadi instrumen penting sebenarnya. Oke, ini kan Partai nggak punya potensi maju. nah, soalnya ada banyak juga nih, Mas Adi, nama-nama non-partai yang muncul yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden, khususnya untuk Ganjar tampaknya yang sudah mulai bermunculan sejumlah nama. Ada Nazarudin Umar, Pak Mahfud MD, ada beberapa nama lainnya. Berarti apakah kalau memang kita mau realistis melihat yang mana yang kemungkinan paling besar untuk ditunjuk pastinya berasal dari partai? Apakah begitu logikanya? Kalau kita bicara tentang ranking, Mas, ya, ranking tentang bagaimana aspirasi dan dorongan siapa wakil Ganjar misalnya. Hmm. Tentu yang ditanya pertama kali adalah P3, karena P3 adalah partai politik yang pertama kali menyatakan dukungan politiknya kepada PDIP dan Ganjar. Baru kemudian akan ditanyakan kepada Hanura dan kemudian akan ditanyakan kepada Perindo. Tapi di antara ketiga partai ini yang prioritas ditanyakan oleh PDIP tentu P3. Mhm. Karena P3 selain partai yang sudah lolos parlemen, dan yang penting yang kedua adalah P3 ini mewakili warna Islam, warna hijau yang saat ini memang dibutuhkan oleh PDIP. Dalam Hmm. konteks itulah sebenarnya, sekalipun ada nama-nama lain seperti Mahfud MD ataupun Nasaruddin Umar, tentu P3 juga layak untuk memberikan pendapat gitu ya. Hmm. Apa yang kemudian misalnya PDIP jauh lebih mempertimbangkan Nasaruddin Umar ataupun Mahfud MD? Bukankah Oke. Sandi juga adalah barang bagus? Kan begitu. Bukankah Sandi saat ini adalah ber-KTP ataupun ber-KTA P3? Hmm. Apa yang kemudian membuat Sandi itu seakan-akan tidak layak dibandingkan Mahfud MD ataupun Nasaruddin Umar Hmm. dari segi elektabilitas, dari segi popularitas, dan dari segi dukungan partai misalnya, Oke. Sandi tentu jauh lebih unggul ketimbang nama-nama yang lain. Tapi di end of the day-nya kita tidak pernah tahu karena seringkali keputusan elit itu agak sukar untuk kita tebak yang berada di Hmm. jauh ini. Jangan-jangan variabel-variabel yang kita jelaskan tentang elektabilitas, tentang popularitas, dukungan partai itu dianggap tidak terlampau penting. Hmm. Seperti kasus misalnya Kiai Maruf Amin tiba-tiba diputuskan sebagai Ya. pendamping Jokowi. Ini kita tidak pernah tahu. Ini kan kita membaca fakta politik yang biasanya linier terjadi, Ya, yang ya. lazim, yang Kita hanya bisa sebatas itu gitu ya. Oke, ya. sudah bergabung bersama kami Mas Ahmad Fathul Bahri. Selamat pagi. Pagi Mas, Pagi Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, saya ingin kita masih membahas mengenai bursa cawapres tadi sebenarnya sedikit banyak mengenai Sandiaga Uno dan bergabungnya dengan P3 dan sedikit juga mengenai para calon wakil presiden yang lain. Dari Koalisi Perubahan sendiri sudah mulai mengerucutkah siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dan kapan rencananya ini akan ditentukan? Ya, terima kasih. Kalau dari kami sebetulnya secara sederhana kan publik sudah bisa melihat ya bahwa proses yang kami lakukan nih juga sudah cukup panjang. Bahkan kalau sebelumnya mungkin banyak di antara para peserta pemilu ataupun juga para parpol yang berada di parlemen sudah mencoba untuk mengarahkan bagaimana koalisi ke depan. Tetapi mungkin kami dulu dianggap relatif lambat, tapi pelan-pelan justru untuk koalisi perubahan untuk persatuan ini relatif lebih cepat justru untuk mengumumkan siapa bakal capresnya. Oleh karena itu tim yang dibentuk pun juga sudah cukup panjang dan pembahasan juga sudah cukup lama, sudah cukup matang, pendalaman dilakukan sehingga soal cawapres ini sebetulnya sudah step kedua setelah capres sudah selesai. Sehingga sudah mulai muncul ada nama-nama Mas. Mungkin yang boleh diketahui oleh publik siapa yang masuk shortlistnya? Kalau nama sudah berulang kali kami sampaikan ya beberapa nama yang sudah masuk dalam shortlist dan itu tentu kan kita uji terus dari waktu ke waktu dan nama-nama tersebut juga sudah banyak beredar di media sehingga sebetulnya untuk memprediksi kira-kira siapa yang akan dicalonkan
sudah bisa terlihat dari nama-nama tersebut. Tapi mungkin ya karena faktor politik ini kan variabelnya banyak sekali ya, sehingga pengumuman seorang bakal cawapres yang nanti akan berpasangan dengan Mas Anies Baswedan ya tentu kita tinggal tunggu saja karena semua sudah diserahkan kepada Mas Anies sebagai bakal capres, dan itu bukti bahwa koalisi yang kami galang memang yang menyerahkan sepenuhnya kepada bakal capres untuk memutuskan dari usulan-usulan yang sudah ada, rekomendasi yang sudah ada, tinggal beliau putuskan siapa yang terbaik menurut beliau, siapa yang baiknya mungkin dari aspek kinerjanya bisa mendukung, lalu elektabilitas juga bisa mendukung, dan insya Allah nanti akan menang dalam pemilihan presiden di 2024. Oke, saya ingat ada beberapa, kalau tidak salah Ahmad Heriawan, Khofifah, ini termasuk nama-nama AHY juga. Sandiaga Uno sempat masuk tidak tuh Mas dalam salah satu calon? Ya Mas Sandi memang sebetulnya juga dalam pembahasan di internal PKS ya tentu karena beliau pernah menjadi cawapres yang diusung oleh PKS dan juga ada beberapa kegiatan, ya memang pernah dimention beberapa kali, tapi tentu dalam koalisi kan kita membahasnya juga secara bersama-sama di dalam tim, sehingga kita juga menghormati proses yang ada. Ya usulan nama itu sebetulnya wajar-wajar saja, kita kan dalam pemilihan ini juga jangan terlalu kaku ya, bahwa relaksasi dalam penentuan bakal capres, bakal cawapres, lalu juga diuji dengan pendapat publik, dengan pendapat pengamat ini seperti Mas Adi Prayitno dan sebagainya. Ya tentu ini menjadi dinamika yang coba kita kembangkan. Tetapi tentu penentuan nama bakal cawapres karena sudah ada kejelasan dalam poin-poin kesepakatan kami, ya kita serahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Itu bentuk komitmen bahwa nanti akan bekerja yang menjadi cawapres, menjadi wapres adalah presidennya, sehingga ketepatan beliau, keinginan beliau, dan juga kecocokan beliau, dan tentu yang paling utama adalah bagaimana memenangkan pemilihan presiden, yaitu dipertimbangkan oleh beliau. Oke, saya ke Mas Rusli. Mas Rusli, saya sedikit mundur tadi terkait dengan hubungan P3 dengan PDIP tentunya dalam bursa Capres-Cawapres ini. Sebenarnya adakah kesepakatan khusus dengan PDIP, khususnya pada saat membahas siapa calon wakil presidennya? Apakah akan harus ada persetujuan dari P3 kah pada saat PDIP mengusung calon? Apakah diajukan sama-sama lalu dipilih bersama kah? Atau apa kesepakatan yang dimiliki saat ini? Ya, namanya kan kerjasama politik ya. Tentu ada keseimbangan antara keduanya, ada kesepakatan dan kesepahaman ya. Yang pasti tentu sebagai partai pengusung P3 bersama PDIP ada kesepakatan-kesepakatan. Nah, Rapimnas nanti yang pasti akan memberi penugasan kepada Pak Sandi, lalu juga akan membahas calon-calon wakil presiden, tapi apakah kita putuskan atau tidak nanti kita lihat hasil di Rapimnas. Secara kita punya basis ya survei misalnya. Kalau survei tentu ini menjadi alat ukur kita, siapa yang layak akan kita tawarkan. Nah tentu nanti akan ada duduk berunding ya antara ketua umum kita Pak Haji Mamat Mardiono dengan Bu Mega. Tentu kita akan diskusikan bahwa calon wakil presiden harus dapat memastikan semakin kuatnya dukungan publik, dukungan masyarakat kepada calon wakil presiden. Tapi kan dua warna ini, dua merah, nasionalis dan religius, ini tentu menjadi prasyarat karena bangsa ini dibangun atas dua kekuatan besar ini. Nah, kesepakatan itu tentu akan dibicarakan di level tingkat ketua umum ya. Kita juga sudah memberi mandat kepada Pak Mardiono. Tapi Rapimnas nanti itu juga akan mendengar langsung karena khususnya Pak Sandi sudah bergabung sebagai kader partai. Ada kepantasan politik Mas ya. Kepantasan politik tentu selagi ada kader ya tentu akan kita bawa nama kader. Tapi bukan berarti kita menafikan calon-calon di luar partai. Ya kan banyak juga masukan-masukan dari daerah menyebut nama-nama lain, misalnya Erick Thohir, ada Pak Mahfud, dan lain-lain ya. Tapi kepantasan politik tentu kader partai yang mumpuni. Artinya jika dibanding dengan di luar, kita juga
tidak kalah molek ya kalau istilah kita Melayu Riau itu. Jadi tidak kalah dari berbagai aspek variabel bahwa kader kita layak untuk disandingkan bersama calon presiden yang kita usung. Oke, nah ini kan banyak sekali kalau kita lihat perbincangannya, langkah ke depannya bersama PDIP. Komunikasi dengan KIB sendiri bagaimana statusnya saat ini? Ya sampai saat ini kan dengan KIB kita masih bersama, masih dalam satu kesepakatan yang ya katanya bubar ya kita belum bubar, gitu ya. Karena boleh jadi satu saat kita berada di kapal yang sama, gitu ya, dalam mengusung. Walaupun P3 sudah menentukan kapalnya gitu ya, berarti menunggu KIB bergabung bersama P3 gitu ya? Kalau P3 Ya, mundur lagi, nggak mungkin ya dong. kita ada kesepakatan dulu bahwa kita bagaimana lebih memandang kepentingan bangsa masa depan ya, daripada kelompok-kelompok ya. Tapi kita belum kita masih mesra, kita masih bersama, dan tidak juga mustahil keputusan politik atau jihad politik KIB itu akhirnya bisa sama. Tapi dinamika politik tentu akan selalu terjadi ya. Oke, Mas Ahmad, terkait dengan pertemuan atau rencana pertemuan Demokrat dengan PDIP, PKS sendiri sudah berkomunikasi dengan Demokrat? Ya tentu itu selalu disampaikan ya bahwa kita ya berkomunikasi dengan setiap parpol tentu harus dilakukan. Karena perlu diingat pemilihan presiden ini kan bukan hanya satu variabel awal koalisi misalnya. Ada juga variabel nanti mungkin ketika putaran kedua kita bertemu seperti apa. Lalu pasca kemenangan cawapres yang dipilih oleh publik, itu juga pasti ada dinamikanya gitu. Sehingga komunikasi yang ada, yang kita lakukan ya tidak membatasi ataupun juga tidak menegasikan apa yang sudah disepakati di awal untuk mengusung capres Mas Anies Baswedan. Lalu ini ya kita jadikan patokan, ya komunikasi dengan siapapun itu dilakukan. Penjajakan dalam konteks apapun ya itu sah-sah saja karena memang politik juga politikanya cair gitu. Sehingga menurut kami ya ini satu hal yang wajar, tidak perlu dikhawatirkan, dan kita tetap berpegangan dengan apa yang sudah menjadi komitmen bersama ditandatangani oleh para ketum parpol koalisi, dan insya Allah nanti Mas Anies akan menjadi cawapresnya tinggal kita tunggu dari beliau, dan insya Allah menang di tahun 2024, simpel saja seperti itu. Oke, Mas Adi, tampaknya memang masih sangat cair juga untuk beberapa pekan mungkin atau mungkin 1 bulan ke depan mungkin ya, tapi waktunya sudah tidak banyak lagi sejujurnya karena ini sudah mulai menjelang pendaftaran untuk calon presiden wakil presiden. Menurut Anda apakah kita akan melihat kejutan-kejutan dalam beberapa pekan ke depan kah atau masih sangat cair, masih belum bisa terbaca nih sampai saat ini? Ya, saya termasuk orang yang meyakini bahwa akan begitu banyak kejutan-kejutan politik ke depannya. Termasuk misalnya saya agak terkejut ketika PDIP membuka hati berkomunikasi dengan Demokrat. Sesuatu hal yang sebenarnya tidak pernah saya bayangkan sejak awal. Karena kalau kita lihat statement-statement elit PDIP sejak awal, itu seakan-akan mengharamkan hukum untuk berkomunikasi dengan Demokrat dan PKS. Tapi kemarin kita melihat gitu bagaimana pertemuan Demokrat dan PDIP sedang dirancang cukup serius. Dan jangan-jangan memang setelah itu PDIP juga akan berkomunikasi dengan partainya Bang Patul ini di PKS. Jadi saya kira memang dalam politik kita di 2024 karena tidak ada kekuatan politik yang dominan, tidak ada petahana yang signifikan dalam logika survei misalnya kuat paling unggul satu-satunya, maka dalam konteks itulah kemudian pertemuan lintas partai, sekalipun selama ini mazhab politiknya agak berbeda, Mas, tentu itu akan memungkinkan terjadi koalisi bersama. Apalagi misalnya kalau di 2024 ini akan ada 3 poros politik, maka sangat mungkin nanti bicara tentang bagaimana putaran kedua, siapa berkoalisi dengan siapa. Makanya barrier politik, sejarah politik yang selama ini menjadi sekat, dari saat ini sudah mulai harus dihilangkan. Jangan terlampau ngegas, lolos ke putaran kedua, dia akan kehilangan teman, terutama teman yang memang tidak lolos di putaran pertama. Jadi ini yang sebenarnya membuat kenapa begitu banyak partai politik beranjang sana dan beranjang sini untuk mencari teman dan partner koalisi. Ini kan skenario apakah di 2024 itu hanya akan ada 2 poros ataupun ada 3 poros. Semuanya masih cukup terjadi. Mengingat misalnya poros perubahan itu iman politiknya tetap kuat
Mereka terus yakin bahwa ketiga partai ini tidak akan tergoyahkan oleh apapun manuver politik dari luar, termasuk misalnya ketika Demokrat bertemu dengan PDIP, PKS hakul yakin bahwa hati, pikiran, dan perjuangan Demokrat itu tidak mungkin pindah ke lain hati. Katanya begitu, tapi kan kita tidak pernah tahu. Karena bagi saya politik itu kan soal untung dan rugi, Mas. Jadi siapapun poros yang menguntungkan, maka disitulah kemudian partai-partai Ya, ini akan menentukan pilihan politiknya. Apakah Demokrat, apakah PKS akan ya. berpikir lillahi ta'ala, bergabung dengan Anies misalnya tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan posisi cawapres, saya belum ada dalilnya untuk membahas itu, Mas. Oke, jadi apapun sejarahnya tiap menjelang pemilu pasti ada kalkulasi baru ya, begitu ya. Semakin Pasti dekat kalkulasinya berbeda untung dan lagi. rugi, Mas. Untung dan Oke, rugi yang dipikirkan partai ini. oke, baik. Mas Adi, terima kasih banyak. Mas Fahrul, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan juga Mas Rusli, terima kasih. Salam sehat untuk Anda semua. Selamat pagi.